Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke Mama Kay Channel. Hari ini Mama Kay mengajak kalian buat belanja sayur dan food preparation. Nah, kali ini belanja dulu ya, belanja sayur sama dagingnya. Nah, ini hasil belanjaan kita hari ini. Alhamdulillah banyak, bermacam-macam juga ya. Ada proteinnya, ada sayurannya. Nah, ini dimulai kita dari cuci ceker, terus udah bersih kita kasih jeruk nipis sama garam. Lanjut udangnya itu yang gak dikupas, ditaruh gitu aja. Nah, kalau misalnya yang dikupas dikasih bumbu. Nah, kasih jeruk nipis, dikasih garam juga, dikasih merica sama bawang putih. Ini biasanya buat dibikin udang goreng tepung. Terus udah kecampur semua, tinggal diaduk-aduk deh. Lanjut, ini kulit udang sama kepala udang. Ini bisa dibikin buat kaldu. Terus ini ada ati ayam sama ampla. Ini biasanya diungkep bumbu kuning. Terus ini ada bagian-bagian ayamnya, paha atas. Itu sebagian bisa dibikin buat ayam crispy. Dibumbuin sama kayak bumbunya udang goreng tepung ya. Simple aja sih bumbunya, gitu-gitu lagi. Cuman ditambahin paprika bubuk. Dikasih rosemary juga ya, ini buat tambahan aroma. Dikasih juga thyme, lalu susu cair. Supaya apa dikasih susu cair? Supaya si dagingnya lebih juicy dan ditambahin juga maizena. Selamat mencoba ya nanti di rumah. Nah, ini ada beberapa bagian ayam yang lainnya. Beberapa bagiannya aja dikasih garam. Terus ini bisa kalian ungkep, dipisah-pisah kayak gini juga. Ini kan tadi belinya beberapa kilo ya, jadi kalian bisa bagi sesuai keperluan aja. Nah, ini ada dada yang bagian kecil-kecilnya untuk dibikin ayam karage. Bumbunya sama juga, sama kayak bikin udang goreng tepung, tapi nanti ditambah lagi susu. Dikasih juga rosemary sedikit sama thyme. Dikasih juga maizena ya. Kalau udah kecampur semua, tinggal diaduk-aduk. Terus kalian simpen di kulkas, di freezer. Nah, ini ada bagian dada-dadanya sama bagian tulangnya. Nah, ini bisa bikin buat kaldu, bikin sop, soto, apapun. Nah, alhamdulillah udah selesai, tinggal disusun di dalam freezer. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini kulkasnya penuh. Ini bisa stok buat 2 minggu ke depan. Bisa juga jadi 3 minggu, sesuai seberapa sering Mama Kay masak. Lanjut, ini kita rapihin sayur-sayurannya. Nah, kalau sayurannya biasanya Mama Kay nggak pernah dicuci. Ini disimpan gini aja, karena kalau misalnya dicuci nanti dia cepat basah. Kalau udah basah, nanti bisa cepet busuk juga. Nah, kalau misalnya pokcoy itu kita potong dulu bonggolnya ya. Nah, dialasin tisu, nanti di atasnya sebelum ditutup juga dikasih tisu. Supaya air embunnya itu enggak kena sayuran. Biar gak cepet busuk itu yang tadi Mama Kay bilang. Gitu aja. Semua sayuran dilakuin yang sama kayak gini. Tutup di toples atau di wadah tertutup yang rapat kayak gini. Nah, kalau bawang juga disimpannya di kulkas. Kenapa kok di kulkas nggak di suhu ruang? Iya, soalnya kalau misalnya di suhu ruang itu bisa cepet kering dan cepet busuk. Jadi Mama Kay lebih pilih buat disimpan di kulkas aja. Nah, ini buat cabenya juga. Nah, cabenya itu nggak usah dipotong tangkainya ya, nggak usah dipetikin, lagi ini aja. Nah, kalau misalnya mau disimpan di freezer, itu bisa dicuci dulu, dipotong tangkai, terus udah nanti ditirisin sampai kering baru dimasukin ke freezer gitu. Nah, karena freezernya kali ini penuh, jadi kita disimpannya di kulkas aja. Kalau di kulkas gak perlu dicuci, dicucinya itu kalau mau dipakai aja.
Nah ini untuk bawang daun. Nah kalau untuk bawang daun memakai simpennya di freezer. Kenapa di freezer? Karena lebih awet, nggak cepat layu, nggak cepat busuk juga. Udah dicuci bersih, baru kita tirisin, terus dipotong-potong sesuai ukuran. Nah kalau ini potongannya kecil-kecil aja. Nah kalau kalian mau dibagi dua juga bisa. Nah ini udah ada contoh rawit yang udah di freezer. Nah kita campur aja sama rawit yang baru. Lanjut disimpan di freezer. Kalau untuk lengkuas, jahe itu dicuci bersih dulu sampai bersih, tanahnya hilang, nggak usah dikupas kulitnya, terus dipotong-potong sesuai ukuran, langsung ditaruh di plastik pouch gitu, disimpannya di freezer. Itu bisa awet sampai berbulan-bulan. Tapi belum sebulan juga sebenarnya udah habis sih, karena alhamdulillah sering masaknya, sering dipakai gitu. Lebih awet aja sih kalau disimpan di freezer. Kalau disimpan di suhu ruang kan biasanya suka kering keriput gitu, pas mau dipakai udah nggak seger lagi atau udah keras banget kayak batu. Serai juga sama, ini udah dicuci bersih, dipotong-potong. Maafin ada anak aku. Iya, dipotong-potong, disimpan di pouch lagi. Udah. Nah ini untuk kepala udang sama kulitnya ini disangrai sampai agak kering, bisa di blender. Nah udah di blender halus, nanti kan masih agak basah ya, langsung disangrai lagi supaya agak kering. Terus udah disangrai agak kering, bahkan udah kering, kita blender lagi. Terus kan udah halus ya, nanti disangrai lagi gitu sampai benar-benar kering aja. Ini buat apa sih ebi kayak gini? Ini buat bikin kaldu udang bisa, buat tambah aroma masakan juga bisa. Sebenarnya kayak ebi sih, cuman kan kalau ebi dari udang utuh ya. Nah kalau misalnya ini memanfaatkan sisa kepala sama kulit udang supaya enggak mubazir. Ini kita mau bikin ayam ungkep kuning. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, serehnya digeprek, daun salam. Oh gitu, iya, Mizan mau ngomong. Maafin ya, ada anak aku. Terus dibumbuin dimasukin ketumbar gitu. Iya, di blender sampai halus. Udah blender sampai halus, kita tumis, masukin aja salam, sereh. Ditumis sampai airnya menyusut, udah wangi, udah kegoreng gitu, ketumis ya. Nanti bumbuin sama garam, merica, ketumbar kalau tadi belum masuk, terus ditambah kaldu ayam juga. Nah biasanya kalau misalnya mama kayak masak ayam ungkep itu nggak langsung diairin. Nah udah menyusut kayak gini langsung dimasukin aja ayamnya, terus dimarinasi alias didiemin aja dulu beberapa jam supaya bumbu itu menyerap ke ayamnya. Karena kalau misalnya diungkepnya atau direbusnya itu kelamaan, ayamnya juga cepet hancur. Nah kalau misalnya didiemin dulu gini, si bumbunya itu lebih meresap. Kalian bisa coba deh di rumah teknik ini. Nah ini lanjut bikin ayam bakar bumbu padang. Bumbunya bawang putih, bawang merah, ada cabai keriting, ada kunyit sedikit. Nah untuk takarannya sebenarnya ini ya mama kayak nggak ada takaran khusus. Biasanya asal cemplang-cemplung aja, ngelihat berapa banyaknya ayam yang dipakai. Terus ya udah deh berdasarkan feeling. Ini kalau misalnya ayam ungkep bumbu padang bisa ditambahin kemiri juga ya. Di blender sampai halus, terus ditumis. Masukin juga serai, daun salam. Tumis sampai harum ya.
Nah, kalau misalnya udah ditumis sampai harum, udah menyusut juga si airnya. Nah, ini masukin santan, terus dimasukin juga ayamnya. Nah, udah biarin aja dulu sama kayak ayam ungkep kuningnya, biar nyerap dulu si bumbunya ke ayamnya. Jangan lupa juga dibumbuin ya, garam, gula, merica, kaldu, dan dimasukin juga asam kandis, kapulaga, cengkeh, biar aromanya lebih strong gitu. Masak sampai ayamnya matang dan bumbunya atau airnya menyusut ya. Nah, ini dia hasil food prep hari ini. Ini ada barbecue chicken wing, tulang ayam buat kaldu, ada ayam potong, ada sisa cumi, ada juga ayam bakar Padang, ayam ungkep kuning, udang goreng tepung. Ada juga ayam untuk chicken karage, goreng tepung. Terus ada ceker, ada sisa daging cincang, dada ayam gitu. Ini bagian protein-proteinnya ya. Alhamdulillah ini bisa cukup sampai 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Jadi tinggal stok sayurnya aja paling yang beli setiap minggu. Untuk sayurannya, wah alhamdulillah udah berjejer rapih ya. Kalau udah rapih gini stok aman, jadi semangat masak pun selalu ada. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua ya. Bisa diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Semoga bisa jadi contoh untuk kalian semua. Dan semoga untuk ibu-ibu atau ibu baru di luar sana, kalian semangat ya. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum.